Halo sahabat Kibas Elok, bertemu lagi dengan saya Cenihan. Kali ini saya kedatangan tamu yang spesial. Cerita di balik layar film-film yang sangat fenomenal seperti Susana, pokoknya yang horor-horor. Beliau adalah expertnya. Prias film horor. Gimana, apa kabar? Alhamdulillah Ci, baik. Perkenalkan diri dulu dong. Tadi Ci Cendi udah bilang spesial, bukan spesial gimana-gimana karena emang spesial efek kerjaannya. Hai, saya dengan Yona Khairupan, beauty dan special effects makeup artist untuk film layar lebar di Indonesia. Digeret khusus sama Ci Cendi untuk ngobrol di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang akan kita obrolin sekarang ya Ci ya. Kayak bersambut. Kayak kemarin mau nyari kamu ya. Cuman tau gak, saya lupa namanya. Siapa ya? Kayaknya pernah Yona ini langganan saya untuk beli foundation airbrush Iya, ya. Karena rupanya makeup film juga perlu ya airbrush makeup ya. Tapi untuk special Special effects effect ya. ya. Jadi Ci Cendi juga kemarin tuh agak kaget karena aku pakai untuk bikin urat tuh pakai Airbrush ya? airbrush gitu. Hah? Itu kan kecil banget ya bisa Ci. Hebat. Aku lagi nyari buat podcast aku nih. Seru nih orang diajak ngomong pasti seru. Terus aku nyari-nyari sumpah. Demi Allah. Aduh namanya siapa ya? Terus aku coba catat Yona. Iya. Makeup airbrush. Nggak nyatat makeup filmnya. Nyata Yona. Mana kan banyak yang beli makeup airbrush ya. Aduh lupa. Dia telepon dari pagi. Langsung sahabat. Pas banget. Pas. Yona, apa sih yang mau motivasi Yona untuk bekerja di genre film horor? Apa sih sebetulnya? Nggak ada khusus pengen di film Ci, tapi emang aku tuh kan orangnya emang bosenan ya. Jadi emang aku ADHD person. Jadi kondisi ADHD. Jadi emang nggak bisa di sesuatu yang monoton gitu. Oke. Nah kita udah yang namanya kalau makeup beauty kan pasti kan cuman ya Itu udah aja ya. bidangnya kan itu palingan cuma tinggal kita ya udah kalau mau glass skin kayak gimana ini gimana cuman itu kan. Nah terus kebetulan suamiku itu founder komunitas zombie terbesar di Indonesia. Founder komunitas zombie. Zombie. Jadi ada ya rupanya. ada. I see. Dan emang udah mulai dong kalau punya komunitas itu kan berarti kan ada makeup zombinya kan gitu ya. Udah akhirnya iseng aja dan kebetulan mereka tuh udah ada kayak emang senimannya sendiri untuk make upin, cuman aku ngelihatnya they were doing it wrong gitu. Jadi karena kamu tahu. Iya gitu loh. Jadi oke, gimana kalau misalnya gue belok sedikit nih ke sini nih gitu ya, udah mulai cari tahu sendiri. Jadi emang self taught untuk special effects semua Ci. Jadi gitu. kayak ini ya apa namanya otodidak ya. Otodidak. Jadi emang cari tahu sendiri mau look kayak begini ini mesti gimana gitu. Jadi Akhirnya belajarnya di mana nih sebetulnya otodidak? YouTube aja. YouTube dulu, baru pas udah punya duit, pas udah mulai di film segala macam, baru dia bisa ambil kayak private session sama makeup artist dari Hollywood gitu. Pernah ke Hollywood. enggak online aja Ci, online. Bisa ya, Iya, bisa, tapi private gitu, mahal banget itu pun gitu kan. Nah jadi emang waktu itu cuman masih di event-event karena kan media mulai mengendus nih, oh ini ada komunitas zombie nih gitu. Akhirnya mulai dipanggil-panggil ke TV, lalu ke event-event, akhirnya tiba-tiba dicaplok untuk ke film. Nah gitu. sebelum beralih, komunitas zombie itu yang mereka aktivitasnya apa aja sih? Jadi ada ada sih pembahasan tentang film, ada juga gitu. Terus pokoknya untuk event-event nanti diundang. Waktu itu sempat kami itu menjadi official partner The Walking Dead dari Fox Channel internasional itu. Jadi kita official partner itu kita tour berapa kota gitu. Jadi rupanya nggak main-main ya. Iya, terus sampai director tuh datang sini sampai dia bilang, wow, your makeup it's Hollywood level gitu. Kita cuma masa sih gitu. Alhamdulillah, terima kasih gitu Senang juga nih kenal kamu jadi bisa tambah lagi wawasan saya. Saya nggak kepikiran lo ada itu. Iya, jadi di situ terus mereka minta kita provide zombie dancer. Sampai ke segitu. Jadi bukan dancer kita jadiin zombie ya, beda. Tapi ini adalah zombie
yang kita jadiin dancer. Jadi emang gerakannya tuh gerakan zombie ngedance-nya gitu dengan makeup yang serius gitu, no joke gitu makeupnya gitu. Hebat. Wah, jadi itulah awal karir yang menginspirasi ya. Terus bagaimana Yona mendesain riasan untuk karakter hantu atau makhluk supranatural? Ini kita ngomong untuk film ya. Aku biasanya tektokan sama director. Sama director maunya kayak gimana. Jadi kalau aku tuh selalu begini. Pokoknya I'm here to accommodate what you want gitu. Jadi makeup pengantin sebenarnya sama ya. Itu basicnya. Cuma yaudah lo maunya apa gitu. Nanti director bilang, oh maunya tuh begini, kita mau gini untuk karakter gitu. Ada director yang emang minta lo pokoknya 100% ya sampai ke pakaiannya. Jadi kita juga yang desain gitu. Karena kan emang nanti imajinasi kita kan soal ini bajunya harusnya begini karena belum tentu juga bagian nggak nyambung lagi gitu. Jadi ada juga begitu, tapi ada juga yang emang ya udah cuman makeupnya aja karena mereka gitu. bukan ada sponsor, udah ada orang lain ya. Dan bukan hanya di makeup, aku tektokannya sama director. Misalnya ada satu adegan, contohnya kayak di film Susana 1. Kalau film Susana itu kan khusus untuk wajahnya Luna Maya itu tim Rusia yang handle, tapi di luar itu yang punggung bolong berdarah-berdarah, perut meledak, ketusuk apa segala macam itu dari kami, dari Yona Khairupan dan tim. Jadi tektokannya sama director bisa juga kayak ini kita mau nanti lehernya tuh putus, terus nanti darahnya muncrat. Nah, aku masuk juga di practical effect bilangnya. Jadi gimana lehernya kelilit kabel, terus lama-lama putus, terus darah muncrat. Nah, itu aku handle di situ juga. Jadi kita tanya juga sama director maunya treatmentnya mau seperti apa gitu. Jadi emang tektokan harus. Ya, rupanya nggak semudah yang kita bayangin ya. Jadi orang kan ngeliatnya kan casingnya kan emak-emak jebak panjang, pakai gamis ke sana mau pengajian, padahal kita bawa mesin darah gitu. Tahu gak sih pertama Yonani datang ke tempat aku mau beli airbrush makeup, saya perias, saya pikir perias pengantin tradisional paling banyak lah karena hijab kan. Oh iya, saya perias pengantin film. Oh oke, sebenarnya film-filmnya masih film cantik lah ya. Kan filmnya macam-macam, genrenya ada yang romansa, ya kan? Drama ya kan. Saya demennya film, saya makeupnya spesialis film horor. Percaya nggak sih pertama kali saya ngeliatin dulu dari atas bawah berdua kali. Ini ibu-ibu pakai hijab, ibu-ibu loh. Makanya waktu makeup film horor. Makanya waktu itu memang cukup diundang-undang di acara-acara talk show gitu. Emang karena packagingnya itu lo kayak mama pengajian, tapi kerjaan lo tuh bikin beginian gitu loh. Ya, aku aja bingung. Sebenarnya ada bukan ada ya, no, karena emang biasanya kan kalau yang special effect itu kan yang gotik gitu ya. Versi Kosida. Jadi betul-betul don't judge book by the cover. Iya benar. Ilmunya jangan salah. Enggak sih, masih aku juga kan banyak belajar juga dari si Chen ini. Kamu juga, aku yang banyak mesti belajar sama kamu. Johan, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi saat merias karakter horor apa tuh? Tantangan terbesar. Gini Ci, kalau aku tuh soalnya ini pekerjaan yang aku cinta banget, yang aku suka. Jadi ketika lo ngerjain kerjaan yang disuka banget, challenge itu jadinya fun, ya kan? Tantangan itu jadinya fun gitu. Jadi kalau misalnya kalau dalam make upin challenge-nya terbesar apa? Gak ada yang besar. Buat aku bukan besar ya, tapi excited, menyenangkan banget gitu. Cuman kalau emang mau ngomong yang emang letter luck-nya, yang emang problemnya yang ada itu tentu saja klasik, yaitu bahan-bahannya. Lebih ke situ sih. Ya, secara Indonesia ini kita memang masalah di kosmetik ya. Iya. Make upin film-film horor ya terutama ya. Kalau ide gila mah orang-orang kita juga bisa juga sama juga gila dengan netizen ini kan lama juga di Amerika kan tahu ya musiman-siman di sana kan gila pikirannya. Kita juga gila juga cuman kalau di sana bahan-bahannya semua udah ada. Kalau di kita ini
masih terbatas Apalagi banget. bahan-bahan Prostetik, itu, jadi lateknya, mesti nitip-nitip lah gitu. betul, Gitu, susah. Ci. Itu kalau misalnya dari dulu sampai sekarang sama. Kalau misalnya ditanya apa tantangan terbesar gitu. Terus kalau saya pernah pergi beli di sana banyak Mm-mm. nggak kepake setahun 2 tahun, rusak juga. Iya, say. aku kemarin nyetok kan, memang nyetok yang emang mahal-mahalnya gitu. Kebetulan channel dari teman-teman yang keluar negeri kan ada pandemi tiba-tiba kan. Saat pandemi itu aku lumpuh pula kan, aku lumpuh 1 tahun 5 hari, jadi benar-benar nggak bekerja. Habis itu proses recovery segala macam. Begitu udah comeback untuk kerja lagi, udah rusak semua barang-barang, jadi mulai lagi dari nol gitu Ci. Dan sesudah pandemi susah kita nyari Iya. titipan teman-teman, lu mau keluar negeri nggak gitu, nggak Dan ada. mahal pula loh, dolar itu kayak salah. Gitu Ci. Terus ada nggak cara-cara khusus untuk menciptakan efek darah yang supaya kesannya lebih realita banget, realistis, mirip banget. Tekniknya main kamu lah. main warna Main warna warna aja. Aku lebih ke, kan sebetulnya kalau kita lihat warna merahnya darah itu kan dia ke warm red ya, ya jadi agak-agak ke orangey sedikit sebetulnya kalau dilihat ininya. Cuman preference aku yang aku suka itu yang cool rednya gitu, dan ternyata ini kita berawal dari selera darah ya. Aku lebih seneng tuh yang emang merahnya tuh lebih cool gitu. Jadi kalau di kamera juga kayaknya enak. Dan ternyata setelah aku banyak networking dengan special effects makeup artist dari luar segala macam, ternyata memang banyak yang sepemahaman, yang sefrekuensi sama aku gitu, bahwa untuk di film tuh emang bagusan itu emang yang cool rednya gitu. Di kamera tuh juga enak dan lebih real ya. Enggak real, lebih nakutin aja, lebih nakutin. lebih kayak ih parah banget, lebih gitu gitu. Jadi itu, jadi aku kalau ngeracik warnanya ya lebih ke cool aja gitu. I see. Rupanya juga ada teknik tersendiri ya. Iya. Sebetulnya kita sekolah khusus di Indonesia tuh kalau nggak salah hanya ada di IKJ ya. Nggak. I don't think Khusus so. efek ini. Belum ada. Belum ada ya. Aku cuman setahu aku tuh kalau, tapi ini aku nggak tahu persis ya. Di Lasal itu ada, tapi kan tapi kayaknya nggak se ekstrim yang begitu deh. iya. Dan mimpi aku sebetulnya Ci kita bikin yuk. Aku pengen bikin gitu yang Boleh, emang setuju. kita punya kurikulum sendiri based on pengalaman kita di lapangan, dan sekaligus jadi agensinya juga gitu. Itu sih pingin aku sih itu gitu. Dan kita bisa menyalurkan ya. Iya, Karena menyalurkan. punya channel di film. Jadi kita gitu. ngomong bisnis sambil Gitu pinginnya sih itu Ci, karena aku tuh selain passion di makeup, aku juga ada passion di ngajar gitu. Good idea. Kita bicara after this ya. Yes. Jana, apa produk kemasan favorit Anda untuk film horor apa? Ada nggak? Produk Produk kosmetiknya. Oke. Oh ya udah pasti kalau untuk airbrush ya dari sis ini ya, aku selalu pakai kan. Saya juga baru tahu ternyata airbrush berguna loh untuk makeup horor. Ya, hanya aku kayaknya ya yang pakai yang dari sisi horor ya, Ici ya. Dulu ada satu guru IKJ yang almarhum Pak apa saja dulu. Oh iya. Imam, siapa sih namanya? Saya lupa. Orang kecil-kecil. Terus dia dosen IKJ. Dia ngajarin spesialis makeup horor-horor gitu, sempet ngajakin kerjasama juga sama saya. Aduh, murid saya kan kebanyakan perempuan. Terus banyak juga yang masih muda ya. Mereka dimasukin kurikulum makeup horor nggak ada yang mau. Ya, padahal sekarang nih kepake banget. Iya, padahal udah masuk itu gratis loh, saya masukin aja beberapa. Bu, boleh nggak diganti horor-horor? Saya takut Bu lihat darah, saya nggak mau belajar itu, saya mau belajar pengantin aja. Jadi lama-lama saya cut off deh itu, jadi saya bikin tersendiri itu makeup untuk film. Iya. Juga jarang peminat. Iya. Belum kali ya, sekarang mungkin sekarang udah mulai nyari Ci gitu. Betul. Jadi kalau saya ini bukan peres ya Ci, emang beneran. Jadi karena nggak semua ya, kita jujur-jujuran aja ya, ini dari kacamataku, tidak semua special effects makeup artist di Indonesia yang aku lihat ya bisa bikin urat yang bagus gitu.
Aku nggak bilang bahwa punya aku bagus, tapi aku terbantukan untuk menjadi ya, looking good itu aku pakai airbrushnya Airbrush itu ya? Cenihan gitu. Aku jadi belajar juga dari kamu loh. Aku pakai itu. Walaupun aku yang Jadi itu andalan membuat aku. airbrush itu Jadi kamu itu yang bisa. Kita sering belajar. iya sih. Mungkin nggak boleh sombong ya. Betul. Ya, nah, bagaimana kalau Anda bekerja sama dengan desainer kostum, sutradara dan desainer kostum tadi udah dijawab sedikit ya. Jadi harus ada tim kerjasama. Oh iya, dibicarakan di awal ya. Iya. Seperti apa ya? Dan harus enak. Kalau aku sih intinya gini, lo yang penting gontok-gontokan di depan deh, Iya, gitu. betul. Emang gini, apa kalau mau emang sampai ribut-ribut gitu ya, itu di depan. Sehingga nanti pas pada saat syutingnya tuh udah lancar gitu loh. Jadi emang mau adu-adu konsep, adu-adu ini ya di awal. Ya, cuman selama ini sih ya lancar-lancar aja. Tapi intinya tuh kayak gitu. Jadi wardrobe kita bilang kalau bisa untuk karakter ini tuh bahannya tuh harus yang jatuh karena fabrics also tells a story kan. Cici ini juga tahu ya pasti ya. Jadi untuk yang ini jangan model bahan yang kaku ya gitu loh. Jadi kita harus ada ininya. Jadi bukan ribut ya, kita ya mau dibilang ribut juga, tapi in the positive way lah ya. Jadi supaya nanti di lapangan kita udah nggak ada lagi di lapangan baru ribut bikin kesal. Iya, nah itu ya. Karena kan ya, terus lo mau gimana orang itu kan kita kalau udah di lapangan tuh udah saat syuting berjalan tuh udah fokusnya adalah gimana scene per scene itu beres dibungkusnya gitu, udah lebih ke situ aja. Berarti referensi visual dalam proses desain riasan Anda penting banget ya? Penting abis. Jadi memang itulah makanya adanya makeup test, ya kan, terus research. Jadi memang harus riset gitu. Aku malah justru PR banget ini masih ada PR pengen belajar Photoshop. Karena di luar tuh udah kayak begitu apa gitu. Urusannya merias film dengan Photoshop? Jadi misalnya gitu, oh nih film ini akan diperankan sama Cenihan, dia akan menjadi 73 tahun ya gitu. Kita harus present kan ke itu supaya si sutradara bisa dapat secara visual. Ini sebetulnya ekstra aja, tapi I want to give an extra service. Jadi aku akan bisa desain lewat Photoshop. Oke, Cenihan ya aku 73 tahun gitu loh. Salut deh sama Anda. Gitu pinginnya ya Ci, doain. Mudah-mudahan otak ini masih sanggup di belajar. Karena sesuatu yang kalau kita hobi, kita interest ya, kita ngulik memang demen banget, kita akan kulik cari kemana aja. Benar, kan? Percaya, bisa lah. Percaya deh omongan saya. Amin. Bisakah Anda ceritakan pengalaman paling menakutkan saat bekerja riset? Wah, banyak deh nih. Banyak, Ci. Tapi nakutin tuh bukan ke aku. Nakutin tuh untuk yang ke sekelilingku gitu loh. Karena nakutinnya gimana? Gini. Karena aku juga nggak tahu. Tapi ini Denny Sumargo yang bilang gitu loh. Ketika masuk di suatu kondisi yang emang menegangkan atau ada ancaman, katanya Denny Sumargo ya, hai Densu. Densu tuh bilang, leluhur lo tuh datang Mbak Yon, leluhur lo tuh datang ngelindungin lo tuh, nih berbaris tuh di belakang pakai sarung putih gitu dia waktu itu bilangnya. Setelah yang aku rasain, waktu itu syuting Jeritan Malam bareng sama Jessica Mila, sama Citra Prima juga gitu, ada si Densu juga. Terus pusing-pusing kita tuh masuk, wah pusing-pusing. Nah, sampai ada suatu harinya tuh dimana Jessica Mila itu dia sampai muntah-muntah, sampai diare-diare, aku muntah-muntah gitu. Ada yang berusaha mau masuk, cuman aku ada yang jaga lah gitu. Nah, cuman sampai syuting waktu itu libur sehari gitu. Nah, tapi itu istilahnya yang ngeganggunya lah gitu. Aku secara kasat mata dan feel aku nggak ngelihat apa, karena mungkin aku sangat fokus pada kerja, tapi sekelilingku gitu macam-macam ininya kejadiannya gitu. Nah, biasanya tuh aku tuh kalau misalnya yang adegan yang berat, biasanya suamiku udah ada feeling tuh, nanti suamiku akan dampingin karena ya mungkin ya suamiku mungkin lebih ini ya gitu. Tapi kalau yang paling wow-nya banget waktu itu yang film Susana. Jadi kita waktu itu suamiku dampingin karena waktu itu adegannya berat dan kita di pabrik benang yang udah abandon banget, dan itu udah
suasana tuh emang spooky banget gitu. Tapi akunya sih ya santai aja. Suamiku dampingin. Pulangnya, jadi kita tuh pulang jam berapa ya? Pokoknya nyampe rumah tuh jam 3 pagi gitu. Aku langsung tidur dong, cantik. Suamiku tahajud gitu. Nah ketika tahajud itu, ya beliau ya ternyata hadir. Suasananya duduk manis gitu. Nah, suamiku nggak mau ngajakin inilah ya, Komunikasi. nggak mau ngajakin komunikasi, cuman kayak ya ya sambil ini aja pokoknya doa aja gitu teman ya kayak di apa ya kayak dapat rasa bahwa Susana ini kita juga waktu itu nggak tahu ya dia bilang katanya hari ini hari anaknya meninggal jadi minta tolong didoain Aku merinding. terus kan kita kan nggak tahu apa-apa ya. Betul ya gitu ya ternyata. Pas bangun, aku bangun udah siap mau syuting lagi kalau udah mau dijemput, suamiku cerita terus bilang, ya katanya meninggal terus pas kita cari tahu emang benar. Jadi dia ternyata punya anak cowok ganteng banget, Susana Tahu, banget. saya Kita tahu ya, Ci ya. Tahu. Meninggal di hari Iya, iya. itu. Itu membuat dia separuh Aduh aku dia merinding. punya apa namanya hidup kayak hilang separuh lah dia punya Iya, ini. ganteng banget. Aduh aku Tahu. merinding ya Allah, Masya Allah. Itu. Nah terus udah gitu ada juga kita bikin mock-up-nya Susana waktu itu kan yang waktu mau dikubur gitu. Dikubur terus kan dipakein cincin kawinnya. Cincin kawinnya kebawa dong pulang. Jadi aku di rumah tuh ada satu lab gitu, tempat lah untuk emang yang kerjaan dirty work-nya ya. Aku bilangnya lab gitu. Terus kita taruh lah mock-up seluruh badan itu di kantong mayat emang gitu loh, terus taruh di sana. Besokannya lanjut syuting lagi. Orang wardrobe bilang, Bunda kayaknya cincinnya Susana tuh kayak kebawa ada di mock-upnya kemarin. Oh gitu ya, udah coba ya aku cek gitu. Malam-malam kan, aku cek minta tolong suamiku tolong dicek deh di lab cincinnya itu kebawa nggak ke situ gitu. Oh ya sebentar ya. Nah lab aku itu memang lagi mati pula lampunya, jadi memang harusnya jadi aku ada lampu tembak kayak begini gitu loh. Jadi harus dinyalain mesti jalan ke ujung sana. Aduh ribet gitu. Jadi cuma pakai senter tuh suamiku sama anakku yang nomor 3. Anakku yang nomor 3 juga sensitif juga kan. Nah suamiku akhirnya cuma bilang gini, Syauki ke anakku, nanti pas masuk ke situ fokus cuman ngelihat ke ininya aja ya, Cincinnya ya aja. jadi jangan lihat ke Sekeliling. sekeliling, fokus ke situ aja buat ngejaga gitu. Tiba-tiba ya udah suamiku ya kayak rasanya kayak nggak enak gitu, doa-doa gitu ya, baca doa lah gitu sambil pas buka itu mayatnya dibuka, lihat di sini oh iya ada gitu. Si pas dicopot cincinnya gitu, si mock-up-nya, si itu mock-up Susana itu tiba-tiba gini dong. Gitu. Kayak gus begitu. Iya, langsung Nggak kabur tuh anak lu. enggak, mereka ya udah pokoknya pelan tenang gitu tutup ya. Kalau aku mungkin aku udah kabur kali udah. Oh, gue udah pingsan ya langsung Iya. datang di situ. Iya. Gitu terus didengerin lah ya macam-macam deh. Terus pas lagi syuting itu juga yang orang soundnya bilang Bun mau denger nggak gitu, kerekam kan kalau kayak gitu-gitu kan yang paling punya banyak bukti itu kan sebetulnya orang sound Yes. gitu dikasih denger ini tadi tuh kita syuting di kamar yang itu tuh pas maghrib gitu itu ada yang nangis yang yang gitu. Terus ada juga yang pas marah yang hah gitu terus dan itu pintu lemarinya ke banting gitu. Ya udah kayak gitu-gitu. Bisa di film-film bener ya. Cuma kalau aku kan mereka terus gitu kan mama-mama yang Kalau mau kepo ya malah. kita yang telepon iya gitu. Terus aku juga jadi aku waktu itu diminta sama direkturku untuk waktu itu filmnya Pak Rocky Soraya. Beliau nelfon bilang, Iona, saya on the way ke sana, tapi tolong create satu hantu yang kayak begini. Oh ya, oke. Enggak. Pokoknya cuma bilang, I want it to be so creepy because I want it to crawl, bla 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 gitu. Oh ya, oke Pak, gitu. Udah kan. Udah, saya make upin, gitu. Make upin segala macam. Nah, kebetulan ada juga yang yang suka ngejagain pada saat syuting, suka ngejagain gitu. Tiba-tiba berdiri di sebelah aku bilang, Mbak Yona tuh udah lihat yang aslinya gitu. Aku sambil masih make upin tuh, maksudnya udah lihat yang aslinya? Hah? Gitu. Ya ini yang aslinya, ini sama banget, ini lagi berdiri di sebelahnya. jadi dia masuk ke imajinasi aku tumpahin ke itu dan itu berkali-kali kayak begitu. Jadi dan aku nggak tahu, bukannya aku kayak
wiritin untuk double kalimat enggak, gitu aku cuman kayak Nggak takut juga? enggak. Berarti kamu nyari kamu memang udah kuat ya, hebat. Enggak juga sih, aku kalau lampu mati teriaknya kejar sih. Oh, tetap. Iya, Tetap tetap. nggak takut juga. Kalau lampu mati ya gitu, tapi kalau yang kayak gitu-gitu tuh ya gitu aja gitu. Dan memang ya apa ya, kalau udah ngerasa kayak mual apa yang gitu-gitu ya nanti suka nanya sama yang ada yang ini ya gitu. Iya, soalnya kaget sih, soalnya Bunda kok bisa bikin yang kayak mereka-mereka juga gitu. Jadi mereka kayak penasaran gitu. Katanya ya. Ternyata di balik itu semua ada ini sendiri ya, seru loh. Saya sih nonton film horor suka, nggak takut lah. Apalagi film-film yang make-upnya, saya pengen lihat make-upnya juga. Jujur. Iya. Saya suka loh film horor make-upnya. Kayak KKN apa itu. Pemirsa kan ngajak pada demen. Enggak, jadi saya percaya sih setiap nonton film horor gue nonton sendiri. Ya Allah. Dia nunggu di luar. Dia mau masuk gitu loh mas. Iya. Bayang dong, duduk sendiri nonton film horor. Tapi nggak takut sih kalau. Ya paling males kalau sebelahnya kosong ya, Ci. Enggak juga. Nggak takut kalau nonton sih mau tahu. Tapi gue kan nggak pernah ngalamin yang kayak kamu ngalamin yang benar-benar di pembuatan syuting pembuatan film ada gitu itu sih. Iya. Jadi agak ngeri juga. Aduh. Banyak sih itu. Karena ya emang kita soalnya di tempat-tempat seperti itu sih syutingnya kan. Seru ya. Film Susana juga seru ya. Susah. Hampir di semua film horor tuh ada story-nya. Ada ya, masing-masing ada. Masing-masing tuh ada gitu. Ada baca-bacaan khusus nggak ya? Enggak sih, aku cuma zikir biasa aja lah. Sesudahnya Udah juga itu nggak ya musik sholat. doang, mandi kembang, apa juga Enggak sholat gitu aja. nggak? Cuman memang yang nggak kuat itunya sih Ci, mualnya itu loh kalau emang lagi. Itu pun aku dibilangnya zikirnya diperbanyak, kurang banyak. Ya Allah, padahal maksudnya dari kita ya, kita ngerasa udah kayak selama make upin udah zikir tuh saya, tapi ya itu ya manusia kan sumber ini alpa gitu. Jadi oh ya masih kurang berarti gitu. Oh itu mualnya nggak ketahanan Ci. Mau kita muntah gitu ya. Kayak pengen muntah banget. Dan terus waktu aku pernah kita di ada kerjasama sama Erasmus waktu itu untuk horor juga. Terus tiba-tiba juga ada staff itu yang kita lagi make upin gitu, dia tiba-tiba juga nanya, Bunda ada keturunan Datu ya gitu. Orang Minang kan udah keturunan Datu ya gitu. Aku bilang, enggak, kayaknya enggak ada deh. Ada Bun gitu. Enggak, kayaknya enggak ada gitu kan. Terus terus dia bilang, iya Bun, itu soalnya yang baris di belakang banyak gitu. Yang jagain gitu maksudnya. Oh, ini matching nih sama yang Densu ngomong waktu itu gitu loh. Karena memang di daerah itu mungkin Erasmus Hais ya, di situ mungkin noni-noni Belanda ngumpul kali ya, Itu Ci. kan tua banget. Gitu ceritanya. Rupanya film sama di belakang layar lebih seru di belakang layar. Lebih seru belakang layar, Ci. Kita denger itunya tuh yang suara orang nangis-nangis lah, yang suara tiba-tiba ada yang gitu. Padahal kan itu clean, nggak ada gitu. Banyak deh pokoknya. Kapan-kapan boleh dong ikut. Boleh, Pengen Ci. lihat Ayo. sesekali. Jadi bos aku, Ci. Bos ya. Yang kadang-kadang gue kabur dulu. Iya. Duluan nanti kabur. Ada teknik khusus nggak yang untuk digunakan untuk menciptakan luka palsu? Teknik khususnya? Teknik khususnya nggak ada. Tapi ini aku adalah sebisa mungkin pinggirannya itu tuh ngeblend banget sama kulit. Udah cuman itu aja sih. Nah itu memang feeling ya kalau kayak gitu ya. Touch untuk tekniknya seperti apa aku juga kurang bisain. Tapi memang makin sering kita ngerjain ya semakin ini aja. Semakin luka palsu itu ya. Karena kan karena kalau nggak kelihatan kayak Iya, tompel, iya, jadi kayak tempel. stiker ditempel Betul, gitu. betul. Gitu. kayak tempelan ya. Betul. Main di coloring aja sih kalau memang ternyata kita bikin prostetiknya agak gagal gitu, emang kelihatannya ya udah pakai coloring gitu ya. Teknik itu aja paling. Lebih diolah di situ ya. Iya. Bagaimana Yohan menjaga agar hiasan tetap terlihat bagus selama pengambilan gambar yang panjang? Jadi mesti touch up ya, mesti ditungguin ya. Standby. Cuman
sekarang ini udah makeup udah pada ininya ketahanannya udah bagus sih Ci. Jadi Kosmetiknya udah bagus ya. udah bagus, dan kalau emang kita pakai trim makeup ya dikunci, udah tinggal gitu aja kok. Walaupun dengan udara kita kan humid, panas negara kita kan, tetap masih. Iya, tapi kalau misalnya emang kita udah setting spraynya juga udah ada yang bagus-bagus juga kan, yang khusus special effects juga ada gitu. Itu aja sih. Oke. Jadi sebenarnya makeup juga udah mendukung ya. Iya, mungkin memang yang kerja keras, kalau yang kerja di film zaman dulu tuh itu baru jago-jago tuh, iya. karena kan belum komplit ya. dan belum se action sekarang itunya loh, apa dulu kan belum ada foundation waterproof dulu nggak ada kan, sekarang kan udah ada. Dulu masih pakai bedaknya itu tuh yang dulu apa namanya, yang gepeng cover mark lah. Oh iya. Kan zaman dulu masih zaman itu doang. Sama yang kubus itu Ci, apa yang dari Bangkok Serican itu ya kan? Gitu. Itu terbatas banget. Apa pendekatan Anda terhadap perhiasan karakter yang mengalami transformasi? Maksudnya pendekatan Terhadap perhiasan karakter kan tetap karakter ini berubah-berubah dong ya zaman pendekatannya gimana? Jadi pelajarannya gimana? Oh mesti ini dulu nih misalnya kan luka, sekarang kan macam-macam ya. Dulu kan cuma luka ini. Sekarang luka. Mungkin juga di film juga macam-macam nih. Luka kesantet lah, luka ke. Lebih update aja sih Ci, emang lebih update dan emang banyak main. Jadi emang aku kayak misalnya gini, aku contohnya aku sama suami pernah tiba-tiba kita stuck di jalanan macet, terus kita cari ada apa, ternyata ada di depan situ ada mobil nabrak sendiri gitu loh. Jadi, nah itu kalau orang lain kan pada berhenti, aku enggak. Kalau suamiku kesana untuk nolong, aku pun ikut kesana karena aku mau lihat kayak apa. Itu nggak sih? Enggak juga sih, karena itu nyebelin nggak sih kayak itu enggak kan ya. Tapi aku bantu nelfonin itu kok, nelfonin ngadu ke 112. Tapi aku sambil aku liatin, oh darahnya kayak gini, oh dia ketika patah dia itunya di sini gini gitu. Itu sebenarnya aku mau tanya, kamu sering melihat kenyataannya nggak dengan yang kamu buat? Kan kamu mesti lihat the realnya, baru kamu punya imajinasi waktu mengaplikasikannya. Kayaknya gue udah pernah lihat ini nih, kayaknya seperti ini. Iya bisa juga sih referensi by book atau by book. Anakku mimisan aku foto, terus aku ketemu temen yang emang dia ada luka bakar aku foto gitu untuk kita lihat ini tuh gimana ya. Jadi kalau buka kali foto kamu serem-serem dong gitu. Gak juga, kebanyakan selfie aku Ci gitu-gitu. Oke. Seberapa sering sih Anda melakukan uji coba sebelum hari syuting? Oh kalau itu sih, kalau aku tuh terbantu event-event ya, itu jadi latihannya tuh sebenarnya di situ. Tapi kalau sebelum syuting itu kita ada makeup test gitu. Apalagi kalau temanya baru ya, sesuatu yang belum pernah ya. Nah kayak aku yang di film aku yang sekarang ini itu film apa sih judulnya? Dia Bukan Ibu. Dia Bukan Ibu. Jadi apa? Sama Multivision. Jadi yang pemerannya itu ada Artika Sari Devi, sama ada Aurora Ribeiro, ada Ali Fikri juga gitu. Nah ini challenge buat aku karena kalau aku sebelumnya itu kan lebih ke nyiptain kayak hantu-hantu yang serem-serem gitu kan, atau apalah makeup yang gore apa segala macam gitu. Nah kalau yang sekarang serem tapi lebih skillnya tuh dituntut lebih ini lagi Ci. Jadi ada karakter tersendiri. Iya. Jadi gini, bukan Artika Sari Devi kita bikin jadi kayak hantu, bukan hantu apa sih, kayak misalnya kayak arwah atau apa yang itu lebih mudah gitu buat aku karena aku terbiasa yang kayak gitu. Tapi aku harus bikin dia mukanya tetap manusia, cuman kayak dia lebih apa ya, tekstur kulit jadi emang bener-bener kayak real gitu. Jadi itu yang halus banget, cantik tapi harus ada kesan dia itu orang depresi, stres banget gitu loh. Jadi emang tua tapi nggak tua gitu, tua tapi nggak tua, itu challenge lebih detail berarti. Lebih detail dan aku harus bisa nahan diri karena kemarin makeup test pertama aku masih kebawa dengan gaya
gore-nya aku yang bikin crazy apa segala macam. Jadi aku bikin dia scary gini. Nah, sementara jadi belum ketemu di tengah nih sama sutradara nih. Oke, maunya lebih Sekarang akhirnya udah nemu bahwa still human tapi nakutin apa sisi apanya di ini nah gitu loh. Jadi kita bikin ada sagging skin gitu. Nah, gitu loh, Ci. Tapi kan kembali lagi harus ngutak-ngatik bahan supaya biar bagus ya gitu deh, Ci. Pokoknya kalau di makeup misalnya perbedaan makeup fantasi dan makeup hanya kreasi dan fantasi beda loh, kreatif. Iya, Kreatif kan ada iya. nggak fantasi kan lebih ini ya kan. Fantasi kayak lebih ke apa sih? Ada tematiknya lah. Kalau kreatif kan enggak. Iya, benar. Ya begitulah. Apa saja bahan yang biasanya digunakan untuk efek riasan yang ekstrim? Bahan-bahannya. Liquid latex yang khusus makeup ya gitu. Tapi bisa dibuat di sini ya, di Indonesia udah bisa buat ya. Enggak, belum. Kayak untuk khusus makeup belum ada. Yang kebanyakan yang pada bandel-bandel itu mereka pakai yang emang buat industri gitu. Itu kan makanya suka panas gitu ya. Nah, tapi udah lebih mudah didapat sih kita kalau mau beli liquid latex untuk makeup. Jadi udah ada lebih yang jual tuh udah lumayan banyak. Buatan mana? Buatan Amerika. Oh, Amerika. Itu ada liquid latex, terus apa ya sama colornya aku masih pakai kalau vein aku pakai dari Ciceni, tapi kalau misal kayak coloringnya itu aku masih pakai dari luar yang alcohol activated gitu. Yang pakai 90% alkohol. Terus cream makeupnya yang warna biasalah merah, biru, coklat tua yang itu untuk coloring lebam apa segala macam. Itu udah harus ada di makeup kit aku. Harus komplit ya. Kamu jadi kalau itu bawa berapa koper sih? Berkoper-koper kalau itu karena kalau lagi mau syuting ini apalagi ya karena ada satu box sendiri alat sculpting, ada satu box sendiri untuk bikin apa sih untuk kulit-kulitan ya karena latex ini banyak loh. Jadi banyak. Jadi aku sementara aku tim beauty kan ada juga gitu. Jadi emang cukup ini branding. Tapi masih suka makeup cantik enggak? Masih. Kadang sama suamiku diginiin, kamu tuh ya dapat uangnya dari makeup special effects, tapi begitu dapat rezeki nih belanjain makeup beauty melulu. Masa kita mau jalan-jalan, efek jadi serem-serem. Tapi aku belum pernah makeup efek ke muka aku belum pernah loh, Ci. Oke sendiri. Ya untuk apa coba? Emangnya mau kan kalau orang kan ada kan bikin apa kayak tutorial atau makeup atau latihan di muka sendiri, aku nggak mau. Nggak mau ya? Emang ya ke orang gitu. Jadi kalau waktu itu ada di ini, boleh nggak kita minta rate-nya dong, bikinin video untuk tutorial makeup ini, tapi di mukanya Bunda langsung nggak pernah gue. Jangan harap. Nggak demen ya, demennya emang aku orang visual banget, aku mau ngelihat langsung, jadi bukan not on me gitu, but on you. Ya, setuju. Nggak apa-apa, itu kan setiap orang punya di sendiri. Iya. Bagaimana Anda menangani reaksi aktor ya atau artis terhadap riasan horor yang intens? Mereka tuh biasanya kebanyakan emang udah tahu sih dari awal bahwa it's gonna be so intense gitu. Tapi kalau aku selalu mengkomunikasikan dan aku tuh detail ya ngomonginnya. Jadi nanti kita akan pakai soft lens yang khusus yang ini ya, yang gede banget. Nanti cara makainya tuh akan begini-gini. But don't worry, I'm gonna protect you gitu loh. Jadi kita kasih mereka ada kayak rasa aman sama kita gitu. Jadi nanti untuk pakai prostetik ini akan lama ininya, nanti kita duduk di sini ya, kamu yang nyaman ya gitu loh. Jadi kita bikin nyaman sih. Alhamdulillah sih nggak ada yang cranky ya gitu, Ci. Kalau saya dengar filmnya Susana juga makeupnya lama ya, 3 jam. 3 jam. Pakai masanya sebetulnya sih gini, 3 jam itu adalah waktu yang diplot aman untuk aplikasiin gitu loh. Cuman nanti biasanya awal emang suka 3 jam, tapi nanti semakin gitu makin berkurang gitu. Nah, aku waktu itu Peter paling cuman 2 jam kok, tapi emang yang diplot supaya nggak digedor-gedor sama Astrada kan. Kan kamu liatin dong, pasti udah bisa juga dong.
Ya, aku banyak banyak belajar banget pasti. dapat pelajaran dari Peter, dan enaknya kita kalau sama jujur-jujuran aja lah ya. Maksudnya kalau sama orang bule tuh enak, Ci. Mereka tuh tidak merasa terintimidasi gitu. Iya. Kita tuh diajarin. Nggak merasa nanti aku jadi saingan kita, saingan dia ya. Aku tuh diajarin, aku malah juga diajarin isi kontraknya lu harus ada ini ya, kita sih iyain aja ya, karena ada beberapa poin-poin yang buset kalau gue terapin di sini gue nggak dapet job nanti, Cin, gitu. Jadi Yes, sih. itu diajarin banget. Oh, lu nanti sifatnya bahan ini tuh akan begini gini gitu. Itu pelajaran itu kalau belajar di Amerika mahal loh. Iya, makanya learning by doing Puluhan ribu dolar. Kalau nggak salah belajar yang komplit makeup yang begitu ya, prostetik begitu dengan latex dan segala macam komplit tuh bisa di atas 25.000 US. Ada yang 40.000 US. Dan pelajarannya 1 tahun sampai 3 tahun. Iya. Terus yang ngambil S2 saya. Iya. S1 S2 gitu. Tapi komplit banget sih. Aku tuh mimpi aku tuh pingin banget belajar kesana gitu. Tapi yuk, kanterin. Aduh. Nggak usah belajar dari nol, kamu bisa. Aku juga dulu begitu, hanya ambil short course aja 1 gitu ya, minggu, Ci, 3 hari. Belajar. Tapi memang kalau aku kan dulu nggak ada basic. Jadi kalau belajar 3 hari terus itu cuman kita asal tahu aja nih, feeling kita main. Iya. Nah, saya mau prostetik cara pakai gimana, latex cara pakai gimana, ini cara copot ini cara ini. Hanya tahu itu basic, tapi untuk selanjutnya kita ngarang-ngarang sendiri sih. Iya. Kalau memang kita sekolah kan nggak usah 3 tahun setahun aja, buset berduit. Iya. Belum tinggalnya, belum makannya. Tapi memang paling enak kayak gitu ya, Ci, ya, learning by doing langsung ya, Ci. Sebetulnya kalau menurut saya nggak harus juga sih kalau memang punya uang dan punya kesempatan. Iya. Nah itu uangnya kagak ada, Ci. Makanya kalau nggak ada uang nggak usah berkecil hati, nggak usah ambil semua kan. Apalagi kamu kan udah punya basic. Karena shortcut 3 hari seminggu boleh banyak gitu. Iya ya, Ci. Itu di Burbank banyak banget. Oh, nanti kita ngobrol lagi ya, Ci. Boleh. Hollywood. Let's go to Hollywood. Mau belajar di mana Burbank? Iya sih. Saya drive ini gue jadi supir. Ya Allah. Banyak teman mau operasi plastik di Amerika. Saya jadi supirnya saya. Wah. Servisnya Pol. Servisnya Pol. Inspirasi utama Anda dalam menciptakan riasan untuk di film? Inspirasi pasti dari sutradara ya. Enggak sih, dari banyakan nonton film. Banyak-banyakin nonton itu, Ci. Aku inspirasi itu banyak-banyakin nonton, terus udah gitu itu banyak main. Jadi tapi kan mainnya ke horor-horor gitu, orang luka kan serem juga, say. Maksudnya gini, Ci, banyak ngobrol sama anak-anak muda, jadi kita tahu what's going on gitu. Terus aku anaknya 4 kan ya, banyak kan, jadi mereka suka banyak ada ini, Mam udah lihat ini belum, Mam udah lihat, jadi umur berapa yang besar? Yang paling besar umur 22. Yang paling kecil yang paling kecil umur 17. Astaga, udah gede-gede udah. Dan pada seneng film semua kan. Jadi kadang aku menang di risetnya itu adalah misalnya aku cuma tinggal gini aja. Can you guys find me some movies yang ada ininya ini. Oh, tuh nanti mereka, Mom try this gitu. Jadi enak banget. Anaknya cowok semua. Cowok 3, cewek 1. Dan suamiku kan we're in the same business juga gitu. Suamiku kan business manager di ini aku, dan beliau movie freak banget gitu emang. Jadi tuh ingat itu manajer itu kalau nonton film horor. Udah jangan nonton film horor deh, serem. Malah justru enggak buat nanti jadi kayaknya dulu ada deh di film ini, kayak dulu ada. Jadi kita brainstormingnya enak gitu. Support sistemku kuat. Iya. Hobi saya nonton salah satu saya lihat makeup ya kalau film romansa apa yang dilihat ya paling cowoknya ganteng, cewek cakep kan ya kita lupa lah ya. Kalau film horor kan justru saya lihat pas saya ada mau keluar kan orang berketakutan ngumpet, saya malah lihat pas yang aku bilang banyak main itu adalah juga banyak nonton film yang indie gitu, Ci. Ada tuh aku tuh kemarin nonton film Australia gitu ya, Talk to Me judulnya. Pas kita nonton tuh wah gila ini sih bagusnya, dari makeup, dari inspirasi ininya gitu. Bagus. Jadi ya itu banyak main itu juga termasuk ke situ juga gitu. Kita kasih referensi film bagus itu. Iya, Ci. Bagaimana Anda mengatasi keterbatasan waktu di lokasi syuting? Oh, emang kerjaku cepet sih, Ci.
kerja kamu seperti ya. Iya. Jadi Ada memang tim juga kan ya. iya. Dan aku memang mencari tim asisten. Memang dari awal aku agak militer. Tapi memang militerku itu untuk kebaikan mereka. Akhirnya mereka yang tadi waktu pas awal masuk tuh masih kayak gara-gara lu sekarang udah cek gitu. Jadi ketika mereka sudah di level itu ya akunya udah bisa lunak. Mereka yang gitu. harus mengikuti ritme kita, Iya. jangan kita yang ngikutin ritme mereka, kacau udah. Iya, jadi alhamdulillah selama ini sih, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan bisa begitu terus ya Allah, nge-guide terus. Takutnya ntar aku udah alhamdulillah terus tiba-tiba ini nauzubillah min zalik gitu. Tapi ya alhamdulillah kita bisa fulfill ya karena emang aku bantuan support sistemnya emang mereka harus lu ikut gerak gue gitu. Dan aku biasain jadi asisten bukan asisten yang ngangong gitu. Jadi pokoknya lo sekian tahun ikut dengan Yona Khairupan itu lo harus skillnya lo harus nambah, pengalaman hidup harus nambah gitu. Jadi manusia tuh harus kayak begitu. Jadi aku ajarin kayak begitu. Aku memang agak kencang. Jadi ketika misalnya kita lagi brainstorm ada karakter ini gitu, itu nggak langsung aku kayak nanti gue akan gini enggak. Aku nggak pakai nggak nih jadi asisten. Jadi ini aja. jadi asisten. Jadi ini aja. Jangan salah konsultasi loh. aku. Kalau aku di film belum tentu aku jadi di atas kamu loh, belum tentu. Jangan salah. Jangan enggak, saya sih nggak mau. Oh, saya di atas kalian semua nggak bisa. Gitu karena ya, kan Ci, biasanya pengalaman. Iya. Jam terbang. Kamu jam terbangnya jauh lebih tinggi mana-mana. Saya justru kalau di film mungkin saya jadi asisten kamu. Kalau di bridal aku jadi asistennya. Beda ya. Nah, saya juga sangat menghargai, sangat salut kok orang dengan seperti kamu itu. Beda loh. Gitu ya, Beda, nggak bisa tuh saya udah mentang-mentang saya jago di bidang, saya juga di sini nggak pernah, nggak bisa. Saya dari nol, terus saya juga bekerja lagi jadi asisten gitu. Tapi memang special effect tuh pressure-nya tuh tinggi. Beda, jauh. Lebih susah, komitmennya jauh lebih. Dan harus lebih cepat, apalagi kalau udah kita lagi main darah gitu kan, terus mesti reset ulang, take lagi, wah itu kan ganti mesti cepat, pasang selangnya lagi, ini segala itu masih nggak bisa kita cuman harus benar-benar nggak bisa tentara banget, deg. Tips untuk perias pemula yang ingin memasuki dunia film horor dong. Memasuki dunia film horor. Perias mungkin yang pengen terjun iya, perias film horor. Iya. Skillnya sudah harus mumpuni, sudah harus punya basicnya dan mentalnya karena banyak yang emang karena pressure-nya beda sama kita makeup beauty ya, semuanya harus ya walaupun kita misalnya bilang untuk makeup ini gue butuh waktu 2 jam ya 3 jam tapi tetap pada prakteknya itu kadang kita nggak punya waktu se-fleksibel itu gitu. Sementara kalau misalnya kita bikin orang-orang nunggu hanya karena dari kita itu ongkos produksinya tuh gede banget Ci gitu. Kayak gitu. Jadi emang pastiin mentalnya udah siap, bisa work under pressure dan skillnya ya karena mesti cepet dek gitu. Itu aja dulu sih ya. Ingat. Aduh, bagaimana Anda memastikan Diasan tidak merusak kostum atau peralatan lainnya? Oh iya, itu sih basic aja sih ya, emang ya ditutupin pakai kalau aku ya pakai ada kan celemek plastik gitu yang sekali buang gitu emang udah merusak ya. Terus udah gitu emang kita juga saat mau ganti wardrobe juga ada asisten yang dampingin karena untuk untuk ngingetin ya karena biar gimana pun harus ngejaga dan aktornya juga harus pinter menjaga riasan. Sama kan di beauty kan juga gitu ya, Ci. Tidur lagi ya, rusak. Emang ada berapa asisten sih biasa dalam satu film? Aku biasanya 2. Cuman waktu itu yang paling banyak itu aku ingatnya di film Reuni Z itu aku harus ada satu scene di mana kita menyediakan harus ada 150 zombie. Oh oke. Tahu nggak? Percaya nggak Ci? Itu kami bisa kerjakan dalam waktu makeup 3 jam. Oh periasnya berapa orang? Jadi aku create sistem. Jadi aku buka di akunya sendiri yang untuk inner circleku sendiri. Asisten yang aku langsung itu ada 5. Jadi aku 1. Jadi kita berenam. Tapi aku buka magang. Waktu itu dapat dari teman-teman dari UNJ itu ada 33 yang ikut. Nah itu aku create flow-nya
Jadi masuk satu-satu semua tuh yang untuk teman-teman UNJ ini aku brief dulu ya, karena ternyata kan banyak yang belum tahu falsafah kuas. Oh, oke. Kuas ini untuk apa, blending tuh yang bentuknya seperti apa. Mereka cuma tahu ambil kuas yang biasa aja, tujuannya untuk blending. Salah, harusnya kan tujuan lu mau blending lu harus disupport dengan tools yang tepat dong gitu. Jadi kita brief dulu supaya apa, supaya nanti kita yang berenam ini ngoreksinya nggak terlalu ribet. Jadi untuk complexion ke teman-teman UNJ ini dari sini ke sini baru nanti coloring mata ke sini itu kita 3 jam sih. Jadi kalau emang terbanyak jadi total yang mengerjakan 38 orang gitu ya. 38. Aku istilahnya final touch terakhir udah aku lihat satu, oke, lo ke sana, udah boleh gitu. Udah boleh keluar untuk berbaris lo untuk ini. Jadi 100 berapa zombie tadi? 150 zombie. Jadi kepemimpinan Miss Universe ya. Ada 150 kontestan. Terus satu, wah. Aduh, itu kita sampai bener-bener disiapin satu ruangan kelas gitu kan. Syuting waktu itu di sekolah kan, sekolahan. Satu kelas gitu yang emang udah kayak akuarium, jadi orang-orang tuh nontonin dari luar gitu. Lucu ya? Lucu banget. Terus kayak gitu pas mau didarahin tuh bener-bener baris semuanya kita aduh itu tapi seru banget sih. Maksudnya di aku ada kepuasan, wow my system works gitu loh. Jadi kayak ya nanti kalian pokoknya kesini karena kita nggak punya waktu kan gitu. Jadi berapa jam yang gue bisa ini 3 jam paling Mbak Yona gitu. Ya udah 3 jam gimana caranya nih ya gitu. Seru ya? Seru sih. Itu kayak lomba itu tuh, saya pernah nonton tentang masakan, kayak tadi dia harus menyiapkan 150 dessert misalnya yang bentuknya sama itu kan kokinya misalnya 10, gimana repotnya dia. Saya demen nonton gitu, seru ya. Iya, dan apa sih kita riuh tapi tuh serame-rame gitu kan kayaknya kayak seru aja. Kan, terus aku dapat dari situ dapat asisten baru gitu jadinya kan gitu. Yana, apa yang Anda lakukan jika riasan tidak sesuai harapan di hari syuting? Ada nggak pernah terjadi? Ada. Tapi gini, aku orangnya perfeksionis. Jadi standarku tuh tinggi sekali. Nah, selama ini terselamatkan karena standarku yang ketinggian. Ketika aku yang emang istilahnya kurang bagus menurut aku, dia masih memenuhi standar standar perfilman tapi ya. Tapi di akunya kayaknya kurang segini nih ya, bete aja gitu. Kamu perfection berarti. Emang ya gitu sih, tapi ya nggak apa-apa, tapi itu bagus. Tapi ketolong itunya gitu, karena standarku ketinggian. Tapi ketika ini orang bilang it's okay kok, ya tapi come on gitu. Karena orang yang berhasil adalah tidak pernah merasa puas sebetulnya. Dari sisi positif way ya, masa dia apapun dia pengen yang pengen sesuatu yang lebih, dia selalu kayaknya kurang puas gitu loh. Iya kan? Iya. Bagaimana Anda bekerja dengan pencahayaan untuk menunjukkan efek riasan? Pada saat bekerjanya atau pokoknya kalau urusan dengan lighting tuh gini, aku sebelum make up efek untuk satu scene tertentu, aku biasa cari tahu dulu nanti di set kayak apa ininya, kayak apa pencahayaannya gitu. Jadi biar kita bisa lihat ini nggak usah detail, yang ini yang penting kita gelapin gitu itu. Dicek ya. Jadi emang kita udah tahu dulu gitu, kayak bakal kayak gimana ya lightingnya gitu. Iya, jadi kalau syutingnya keadaan gelap, tapi kalau ketika terang itu ya harus detail ya, gitu kan. Nah, terus tapi kalau di tempat kerja aku sendiri memang kita bawa lighting tambahan sendiri just in case gitu. Apa karakter horor paling menantang yang pernah dirias? Karakter horor yang paling Susana kan orang Rusia kalau yang ininya. Mukanya ya. Kalau karakternya yang paling menantang itu adalah let me say film. Wait a minute, slow itu. Kan Susana memang bukan kamu yang bikin. Ada kan satu saat akan ada Susana selanjutnya, kan serinya masih banyak nih. Bisa nggak kamu dikasih kepercayaan duit? Kan kamu pernah lihat. Bisa,
Tapi ada satu keahlian yang harus aku pelajarin dulu. Mencetak prostetik. Bukan. Eh, 3D sculpting namanya. Oh, oke. Jadi itu yang aku belum. Itu yang mau jadi cetaknya itu. Jadi either kemampuan sculpting atau kemampuan 3D sculpting. Jadi kalau yang dilakukan Peter saat itu adalah dia memang kemampuan sculptingnya menggila sih. Tapi dibantu sama ini juga ya komputer ya. Jadi dia akan lihat Susana mukanya dari sini sama lunanya gitu. Tapi dia ada dibantu, ada alat juga untuk mengukur tambah ininya, tambah ini anak itu. Itu kan yang emang yang susahnya di situ. Iya, itu yang aku belum. Mungkin Gen Z sekarang udah bisa pada menguasain itu ya, tapi I'm willing to learn. Jadi ke situ emang arahnya. Jadi mungkin kalau aku sudah mempelajari itu ya aku bisa pede untuk melakukan itu karena aku I need to feel wow, alhamdulillah gitu loh untuk ngelihat resultnya gitu. Kalau misalnya memang dan orang kan pasti ada biaya juga dikeluarin untuk itu. Aku nggak mau itu fail gitu. Ya aku se-prepare itu orangnya Ci gitu. Jadi nggak ngasal ya, ngasal bilang gue bisa sih. Ya, it's not that gue takut dong, enggak, bukan. Karena kamu perfect. Karena aku tahu langkah-langkahnya tuh apa gitu loh, dan aku tahu dana yang dialirkan untuk ini tuh apa, dan aku pingin orang ketika emang ngelihat resultnya tuh emang oh ya oke. Dan akunya juga kayak alhamdulillah ini dia. Tapi kalau memang masih belum ya janganlah gitu. Latihan-latihan dulu aja gitu. Jadi ini bukan takut ya Ci, tapi gitu lebih ke kita But one day you listen to me. Percaya deh, one day you can do it. Amin ya Allah gitu. Balik ke karakter tadi ya Ci, yang paling ini ya, yang aku paling challenging itu adalah di film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Sutradaranya Awi Suryadi tahun lalu ininya. Itu aku desainnya tuh benar-benar ada mistisnya juga, ada kisah spiritualnya juga. Karena awalnya ketika kita make up, aku tuh ngikutin apa yang skrip bilang dan arahan pertama dari Mas Awi waktu itu. Tapi di aku tuh kayak gini, kayaknya tuh bukan ini deh, kayaknya bukan gini deh gitu. Karena aku ngikutin skrip kan, kayak bukan gini deh. Terus udah gitu si Mas Awi bilang, taringnya itu coba dibikin kayak di buku ya Yon. Mas ini kalau dibikin kayak di buku tuh kayak nggak mungkin karena dia kan bertabrakan atas sama bawah, jadi kalau buka nggak mungkin. Udah tapi diikutin dulu aja deh. Udah pas kita make up test, aku tuh kayaknya tuh bukan ini gitu, kayak gitu tuh Ci. Kelar make up test tiba-tiba Mas Awi itu bilang, Yon ini produser mereka kayak kurang setuju sama calingnya nih. Ya kan Mas gitu, iya kita bikin kayak gimana ya. Nah berembuk nih berdua, aku suamiku Mas Awi gitu, karena suamiku kan ide-ide juga gila-gila juga. Ketika suamiku ngasih ide, terus Mas Awi bilang, iya ya apa sekalian kita ubah aja bentuknya ya gitu. Terus aku kan juga karena aku merasa gak serak, iya deh Mas kita ubah aja, tapi cukup gak waktu, karena 2 hari lagi kita udah mau berangkat ke Jogja. Udah mau mulai syuting, udah kita coba aja deh gitu. Aku kan abis lumpuh ya, abis operasi recovery itu kan pasang pen 8 itu aku tuh nggak bisa Ci yang namanya sculpting. Sampai pasang pen jatuh. Lumpuh TB tulang. Jadi 3 ruas tulang belakangku tuh habis dimakan bakteri. Nah terus aku tuh nggak bisa Ci sculpting kelamaan karena abis itu harus rebahan. Ini aku bisa 8 jam aku sculpting kelar, terus banyak kejadian sih, tiba-tiba kulkasku yang segede-gede gabruk itu kok kayak kebuka ketutup pintunya, terus pintu kayak ke ini. Ternyata yang baru, ternyata aku tahu pas di hari ke-18 aku syuting, Om Hao-nya itu kan berdasarkan cerita nyata dari Om Hao kan. Pas aku ketemu sama Om Hao-nya sendiri cerita, ternyata Om Hao tuh bilang, iya dia tuh nggak setuju sama makeup yang pertama, dia setujunya sama makeup yang ini. Jadi dia waktu yang nggak setuju sama makeup yang pertama tuh yang rasa aku bilang, aduh kayaknya bukan ini tuh, itu tuh dia berusaha ngasih tahu ke aku bahwa dia nggak mau makeupnya itu. Ada. Terus kayak gitu, yang makeup yang kedua yang aku sculpting 8 jam itu ternyata dia katanya hadir di situ ngasih energi baik, nguatin aku, makanya aku bisa 8 jam Ci sculpting sampai kelar gitu katanya ya. Cuman terus
emang kan ada yang kejadian-kejadian itu ya itu, tapi bukan ngeganggu gitu, tapi memang Yes, ya. ininya kehadirannya dia itu. Terus emang emang khusus banget nyiptainnya itu. Terus udah gitu aku bikin bodysuitnya. Jadi kan dia badannya kan emang kayak eh, apa sih kayak busuk-busuk gitu-gitu. Jadi kita bikin bodysuitnya gitu loh. Makainya tuh juga effort banget, tapi itu seru, itu teamwork banget. Itu Teamwork justru yang banget. pengalaman yang luar biasa ya. Iya. Makanya kamu kan nggak mau saya udah buat makeup film horor. Kalau makeup cantik nggak ada apa yang mirip itu. Dan waktu itu kan memang Mas Awi tuh terinspirasinya kan sama apa yang film seri yang Stranger Things itu kan ada karakter itu. Nah ketika orang-orang pada bilang, kayak Stranger Things ya, kayak Stranger Things. Instead of aku ngerasa kayak dijudge karena nyontek, aku malah yes, berarti tercapai karena emang Mas Awi maunya emang karakter. Seperti itu. Tapi kita bukan jiplak plak plak kayak itu, bukan ya gitu. Karena itu aku udah lebih kerasa saat itu kan kayaknya maunya kayak begini deh. Oh dia kan tengkorak ya, dia lebih ke gini-gini, tapi yang serem tuh begini gitu. Seru ya? Seru Ci. Dengarnya udah seru. Oh seru banget. Terus seberapa sering sih Anda memperbarui pengetahuan tentang teknik riasan baru? Yep. Iya, Mengupdate. Aku biasanya kalau lagi jobless jobless di antara syuting terus 2 bulan tuh Lagi biasa kan libur, ya. lagi libur lah gitu. Nah itu tuh aku ambil kesempatan gitu, atau kayak sekarang pas persiapan syuting terus tiba-tiba ada ya ini yang permintaannya kayak begini, ya udah itu berarti sambil aku sambil belajar gitu, karena untuk persiapan ini sampai emang ya yang ini nih sesuai dengan yang director mau gitu. Jadi ya bisa kapan aja sih sebetulnya. Hebat, Gitu. hebat. Jadi tetap update terus Karena- ya. Udah cepet puas ya. Karena special effects makeup ini Ini berkembang banget pasti. cepet Ci, ya kan Ci? Iya, Cepet banget Makeup gitu. cantik aja cepat, apalagi ini film horor itu kan macam-macam. Iya, dan dari aku yang sempat aku vakum, aku lumpuh itu, aku benar-benar mulai dari nol tuh benar-benar abis itu tuh kayak ketika mulai tuh kayak emang wow gila yang sekarang ini gue kayak masih di tengah-tengah belum final, jadi aku ini Masih lagi update lagi ya? mesti update lagi barang-barang apa lagi gitu loh, gitu Ci, cepet Jadi honor habis juga deh buat Ci. menyalurkan hobi ya. Iya. Cuman ada tapi nggak habis juga. Suami nggak marah lagi. Enggak. Bagaimana Anda menangani permintaan kreatif dari aktor terkait riasan mereka? Biasanya sih Bukan dari aktor Bukan ya, dari aktor ya, lebih pasti dari sutradara ya. semua. Cuman kadang memang ada dari aktornya bilang, contohnya kayak waktu aku sama Amanda Manopo gitu. Jadi aku udah ada desain ketika dia proses, ketika dia kesurupannya yang udah di-approve sama director, tapi ternyata pada saat di make upin dia bilang, Bun kayaknya ini coba deh dinaikin ke sini gini. Nah aku coba telaah dulu. Oh iya sih, kita coba ya. Ternyata emang benar gitu. Ya jangan lupa ini. Wow, Manda bener loh. Ini tuh ya kan gitu. Jadi bikin. memang timbul. Iya, dan aku yakin kalau kita dengerin input dari mereka itu kan mereka kayak merasa ada kontribusinya kan, ikatan kita sama mereka kan jadi lebih dekat ya, ikatan cinta Amanda Manopo. Jadi ikatan lebih apa, trustnya jadi lebih terjalin gitu. Dan si artisnya itu juga artis ya, aktornya, aktornya itu juga lebih menjiwai kali. Jadi dia juga Iya. kalau dia nggak menjiwai dia terima aja mereka apa adanya, tinggal gue tinggal actingnya. Oh itu all out banget sih saat itu, Manda tuh all out banget. Bener-bener gak takut jelek gitu. Iya. Berarti dia all out karena dia menjiwai, dia bisa tahu sampai kurang ini kurang itu. Iya, Kalau nggak ada cuek aja. Iya, itu kan aku lagi itu airbrushin itunya dia tuh vein-nya dia. Nah, itu dia bilang, "Bun coba deh dinaikin ke sini deh, Bun," gitu. Oh iya, jadi dapat marah kan, jadi bukan cuma sekedar di sini gitu loh, emang mau bikin kelihatan marah gitu kan. Oh, ternyata dari sini juga bisa gitu. Dari dia tuh aku dapat.
Ntar share itu ya linknya film-film apa aja yang kamu Iya. udah punya mau nonton asli. Asik. Di Netflix ada Koci. Ada ya? Ada. Em, apa yang Anda lakukan untuk mempromosikan karya Anda dalam industri film horor? Oh, sosmed, Ci. Oh, banci sosmed banget kita. Biasanya aku tuh makanya seneng banget. Aku mau makasih banget loh ke Kenapa nih? Cenihan. Film pertama aku, The Doll 2 itu kan, Cici kan itu support aku. Oh iya, Produk. iya. Nah itu, Jadi, jadi itu aku biasanya gorila aja aku tiap hari. Kayak, oh ini lagi mau makeup, pakai ini gitu loh. Jadi kan mempromosikan produknya, terus mempromosikan si filmnya itu juga. Tapi of course ada batas mainnya sampai mana ya. Aku nggak bisa membocorkan looknya seperti apa gitu, atau hasil akhir makeupnya seperti apa karena gitu. filmnya belum tayang. Iya, kan kita ada perjanjian ya Justru soalnya nggak boleh. yang bikin penasaran kan itu Iya. orang jangan nonton akhirnya. Good idea. Sosmed, Ci. Semuanya sosmed. Sosmed ya. Tapi kalau kamu udah nggak usah sosmed aja juga, produser semua udah kenal kan itu mulut ke mulut. Aduh, amin. Orang film kan udah kecil kan sebenarnya kan, nggak yang wah. Heeh. Apa harapan Anda untuk perkembangan riasan film horor di masa depan? Aku tuh cuman berharap supaya perfilman kita tuh nggak turun itu dulu, karena semakin banyak produksinya, tenaga-tenaga kami kan semakin dipakai. Aku berharap semoga semakin banyak muncul cerita-cerita yang emang kuat, cerita horror specifically ya in my field, yang emang kuat gitu loh ceritanya. Aku berharap semoga semakin serius pendanaannya untuk film horor ini, jadi sehingga dari kami dari sisi kreatifnya kita juga bekerja maksimal, bukan dengan budget seadanya, tapi bisa yuk kita bikin yang ini, oh ini bisa bikin beda, yuk gitu loh. Aku pengennya gitu. Aku berharap semoga semakin banyak makeup artis muda yang emang yang emang berkualitas banget di perfilman, yang di special effects ya, gitu. Ikut membantu ya, Dan memajukan perfilman iya, Indonesia. dan aku berharap aku punya andil, aku punya manfaat di perfilman Indonesia, itu aja sih, Ci. Karena aku pengen banget jadi manusia yang bermanfaat, udah itu Lu aja. udah andil, tinggal menambah lagi kali ya. Iya, aku tuh kelumpuhan kemarin itu tuh benar-benar membuat aku belajar banyak, membuat aku semakin ingin punya manfaat buat orang lain gitu loh, Ci. Amin. Doain ya, Ci. Pasti bisa. Ih, supportnya gila-gilaan ini. Aku tuh ingat banget dulu tuh. Kita ketemu udah berapa tahun sih? 10 tahun ada ya? Iya, 2017 aku waktu itu. Ya, 8 tahun ya. Yang penting sehat ya. Cici juga. Nah, sahabat Kibas Elok, tadi kita udah mendengarkan panjang lebar serunya bagaimana. Ih, kepanjangan. Aku banyak ngomong ya, Ci. Enggak juga. Kalau nggak banyak ngomong nggak seru lah. Mantap. Jadi bisa banyak ngomong tapi seru banget. Nggak berasa ceritanya rupanya di balik layar perfilman itu lebih seru dari film aslinya ya. Seru. Kalau film kita cerita 2 jam aja cuplikan itu kopan di balik layarnya itu kan berbulan-bulan. Iya. Biasa syuting berapa lama sih? 30 hari, 45 hari. Tergantung, Ci, ada yang 30 hari syuting, itu di luar break ya. Jadi syuting days-nya ada yang 30, ada yang 32, ada yang 18, ada yang 22. Belum break-breaknya, 2-3 bulan ya. Jadi tergantung, enggak. Jadi biasanya sih 4 hari kerja, libur sehari. Okay. Ada yang 6 hari kerja, libur sehari. Tapi kalau web series itu yang ini banget ya, yang aku kan juga di web series juga. Kemarin abis web series sama Luna Maya, Cinta Mati, Main Api, sekarang lagi web series sama Aliando, Cinta Mati. Nah, itu yang panjang tuh, ada 42 hari, ada yang itu, Ci. Artis atau aktor apa sih yang favorit kamu? Favoritku? Di film horor di Of course Luna Maya. Luna Maya ya? Karena profesional banget. Ya dia. Profesional, nggak cranky. Maksudnya untuk urusan yang kerjaannya dia ya gitu. Dan dia terima, waktu itu pernah, kalau yang sama aku tuh dia harus makeup horor, makeup special effect, habis itu masuk ke scene berikutnya mesti clean, itu udah capek, udah jam 2 pagi clean, habis itu kelar itu
balik makeup special effect lagi dan dia oke tidur. Di Susana itu dia pas dikubur itu dia sendiri loh, nggak pakai mock up loh, itu dia yang dikubur gitu. Hebat ya, dia profesional banget. Profesional banget. Oke, sukses buat Luna. Ah, Mudah-mudahan Luna mau kemari ya podcast ya. coba Ci, dicolek Ci. Lucu ya, dicolek dia dari Luna. Ci, thank you ya udah ngajakin yang aku thank you ngobrol di juga. sini. Aku yang juga udah thank you. Keep in touch loh. Iya, Kita kan Ci. terus ada bisnis sampingan. Yes. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.